Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian ilmiah yang berjudul tentang audit manajemen persediaan barang dagang dalam meningkatkan efektivitas pendapatan pada apotek Mitra Waluyo. Memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Sabina Nur Fauziah dari kelas B1 Akuntansi dengan NPM 1022120. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 1 sampai dengan bab 3. Langsung saja bab 1 pada pendahuluan. Latar belakang dari apotek sendiri yaitu tempat pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker yang telah mengucap sebuah jabatan. Lalu ada manajemen persediaan barang yang efektif dapat memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan apotek. Ada Persediaan di farmasi dapat memiliki batas waktu penggunaan juga memiliki risiko kadaluarsa yang sering kita sebut sebagai expired date. Jika manajemen yang tidak tepat, maka dapat mengakibatkan kerugian finansial melalui penolakan persediaan barang yang kadaluarsa. Maka, audit manajemen persediaan akan membantu mengidentifikasi risiko ini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Adapun ketersediaan barang atau produk yang baik di apotek dapat juga meningkatkan kepuasan para pelanggan. Pelanggan akan cenderung kembali lagi ke apotek yang dapat memberikan produk yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Juga manajemen yang baik akan mendukung pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan akan meningkatkan pada loyalitas pelanggan dan pendapatan. Langsung saja ke yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Masalah yang saya ambil dalam ini yaitu bagaimana manajemen persediaan yang efektif atau tidak efektif mempengaruhi kebutuhan produk farmasi apotek. Lalu bagaimana pengelolaan kesediaannya, apa saja yang dihadapi di apotek Mitra Waluyo tersebut, apakah dari kualitas produknya dan kadaluarsanya seperti mana, lalu sejauh mana apotek dapat mematuhi standar peraturan yang berkaitan dengan manajemen persediaan barang. Untuk tujuannya, yaitu untuk mengevaluasi ketersediaan produk, untuk mengukur sejauh mana persediaan barang di apotek memenuhi pelanggan, lalu mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan, mengidentifikasi kendala dalam manajemen persediaan barang, menilai kualitas dan kepatuhan ketersediaan, juga memberikan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan dan kualitas produk, mengevaluasi efektivitas proses audit internal terkait manajemen persediaan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam melaksanakan audit internal. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memastikan pelanggan memiliki akses yang optimal terhadap berbagai macam produk farmasi yang mereka akan pakai atau mereka butuhkan. Terus langsung ke bab 2, tujuan besar. Pengertian audit manajemen. Saya mengambil dari modul 1, konsep dasar audit manajemen oleh Dr. Sylvia Veronica NP Siregar. Adapun pengertian dari audit manajemen sendiri yaitu merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut, apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi serta kesesuaian terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Adapun karakteristik audit manajemen, ada tujuan, menilai dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi pengelolaan. Ruang lingkup audit itu seluruh operasi yang ada di perusahaan. Seperti saya sekarang ada yang mengambil dari penelitian di apotek. Jadi operasi yang ada di apotek tersebut. Orientasi aspek operasional masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Standar penilaian, prinsip-prinsip operasi manajemen, metodenya, teknik-teknik operasi manajemen, pemakaian internal, umumnya manajemen. Keharusan tidak diharuskan terutama merupakan inisiatif dari pimpinan perusahaan. Frekuensi periodik, tetapi umumnya periodenya tidak teratur. Adapun pengertian dari persediaan.
Menurut Kasmir 2018, persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat atau gudang. Persediaan merupakan cadangan perusahaan untuk proses produksi atau penjualan pada saat yang dibutuhkan. Adapun menurut PSAK 14 IAI Revisi 2008, dalam Sari 2018, persediaan adalah barang-barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali. Jadi, yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh entitas atau bahan, serta perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, persediaan juga meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya, barang dagang yang dibeli oleh pengecer atau dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Adapun pengertian persediaan barang dagang, menurut Diana dan Setiawati 2017, persediaan barang dagang pada umumnya adalah aset lancar yang terbesar dari perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang selalu membeli barang dagangannya dalam bentuk barang yang siap untuk dijual kembali dan perusahaan manufaktur memproduksi barang untuk dijual perusahaan dagangannya. Adapun pengertian efektivitas, menurut Mahdiasmo 2017, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Lalu ada pengertian pendapatan. Menurut IAI 2019, pengungkapan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik mendefinisikan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Lalu pengakuan pendapatan dalam PSAK 23, pendapatan itu sendiri menjual barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Adapun kalau di penelitian yang saya teliti yaitu di bagian obat-obatan atau barang dagang farmasi. Adapun yang terakhir yaitu pengertian apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Di apotek juga menyediakan alat kesehatan, jasa meracik obat atau obat-obatan yang herbal. Adapun fungsi apotek tersendiri, yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi apotek adalah tempat pengabdian profesi, terus sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sarana yang digunakan untuk produksi dan distribusi kesediaan farmasi, sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi. Adapun yang terdahulu, saya mengambil dari penelitiannya Muhammad Arfat 2020 yang berjudul Audit Manajemen Fungsi Persediaan Barang Dagang dalam Meningkatkan Pendapatan pada Apotek Sediaan Kayu Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan audit manajemen fungsi persediaan barang dagang dalam meningkatkan pendapatan pada Apotek 999 Kayu Agung. Adapun sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitiannya yaitu penilaian deskriptif. Pengumpulan datanya yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Saya mengambil dari sini, lalu ada penelitian terdahulunya, ini yang tadi Muhammad Arfat, judulnya Audit Manajemen Fungsi Persediaan Barang Dagang dalam Meningkatkan Pendapatan pada Apotek 999 Kayu Agung. Variabelnya itu audit manajemen fungsi persediaan pendapatan, metode analisisnya kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya, penerapan audit manajemen fungsi persediaan pada Apotek 999 Kayu Agung masih terdapat kelemahan-kelemahan. Dari temuan program kerja audit khususnya manajemen persediaan bahwa program-program yang diterapkan di perusahaan tersebut masih belum berjalan secara efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan. Sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan oleh saya sendiri, yaitu judulnya Audit Manajemen Persediaan Barang Dagang dalam Meningkatkan Efektivitas Pendapatan pada Apotek Mitra Walia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis audit manajemen persediaan barang dagang dalam meningkatkan efektivitas pendapatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data yang berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. Penelitian mendapatkan datanya dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun penelitian sekarang dengan judul Audit Manajemen Persediaan Barang Dagang dalam Meningkatkan Efektivitas Pendapatan pada Apotek Mitra Waluya, variabelnya yaitu audit manajemen persediaan, meningkatkan efektivitas pendapatan. Metode analisisnya kualitatif deskriptif. Hasil yang diinginkannya mengetahui dan menganalisis penerapan audit manajemen persediaan barang dagang dalam meningkatkan efektivitas pendapatan pada Apotek Mitra Waluya. Perbedaannya yaitu untuk Muhammad Arfat 2020, menganalisis penerapan audit manajemen berfungsi pada pendapatan. Yang saya analisis sekarang yaitu audit manajemen persediaan barang dagang dalam meningkatkan efektivitas pendapatan. Kakak berpikirnya yaitu Apotek Mitra Waluya, lalu penerapan audit manajemen persediaannya, sistem pencatatan persediaan barang, pembukuan terhadap barang persediaan, penjualan barang dagang, sistem pencatatan penjualan barang, hasil data pembahasan, kesimpulan, dan saran. Adapun metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, lokasi dan waktunya di Mitra Waluya yang beralamatkan di Cintakarya RT 1 RW 8. Sumber datanya data premier dan data sekunder. Lalu selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Saya ambil dari Deirdre Jensen and Scott van der Ston. Pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis, dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua, yakni pendekatan analisis dan himpunan data. Adapun pendekatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pendekatan kualitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Sementara pendekatan kualitatif merupakan pengukuran secara numerik berdasarkan kejadian yang sedang diteliti. Objek penelitiannya adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan penelitian atau sasaran riset atau penelitian secara komprehensif menurut Iwan Satidi 2017. Objek adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu di Apotek Mitra Waluya. Lokasinya di Apotek Mitra Waluya yang terletak di Jalan Cintakarya, RW 2, RT 2, RW 8. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober 2023, diperkirakan selesai Januari 2024 kemarin. Teknik pengumpulan datanya yaitu keberhasilan dalam pengumpulan data melalui dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pimpinan Apotek Mitra Waluya sendiri. Metode analisis datanya dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dilakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.